itu udah lurus aja itu, ntar ketemu jalannya Jogja Wonosari di situ gitu. Tapi gelap ibu, nggak apa-apa, rame kok di situ. Ntar juga ada motor banyak itu rame-rame di situ. Di situ udah jalannya di situ. Lah ibu itu ngomong, ntar ada motor banyak di situ. Ada motor bener tuh, ada motor. Bisa pas begitu ya? Pas banget. Cuman motor tuh kenceng mas. Jalanan rusak. Jalan rusak. Dar, gitu. Saya nengok. Aduh. Dar itu ada 3 kali. Dar gitu terus. Dar gitu terus itu 3 kali. Saya nggak ini karena itu kayak berasa itu suara mama saya. Oke. Gitu. Tapi kan mama saya kan udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa nih, hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalamannya saat mudik nih ke daerah Jogja. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Mama Rizky. Halo Mak. Gak apa-apa panggil Mak aja nih. Iya, Mama Rizky panggil Mak. Iya. Oke, nih ini kan saat mudik ya ke daerah Jogja. Nah itu situ kampung Mama apa Bapak nih? Kampung saya. Oh, berarti Mama orang Jogja sana ya? Iya. Oke. Nah, ini kejadiannya tahun berapa nih? Tahun 2024. Oh, baru kemarin? Iya. Lebaran? Kemarin. Iya, Oh. Lebaran kemarin. Waktu mudik, berarti mudik Lebaran nih jatuhnya Iya, ya? mudik. Oh, bukan ada acara hajatan nih, enggak ya? Enggak, mudik. mudik. Ya? Itu lagi macet-macetnya kemarin, Ma ya? Iya. Kesana itu sekeluarga berarti, Ma? Saya sama suami. Oh, berdua doang? Iya, karena anak saya kan itu pulang kampung duluan naik mobil. Oh, berdua. Iya, jadi saya berdua aja. Oh, berarti nyusul? Iya, nyusul. Nah, kesana naik mobil juga apa gimana? Enggak, naik motor. Oh, buset. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Buset. Kuat banget, Ma. Iya, Dari Jakarta ke Jogja naik motor? naik motor. Berarti lihat jalur Pantura itu ya? Iya. Pantura terus aduh saya nggak tahu jalannya lagi ke Jogja, taunya naik kereta. Berarti selama di perjalanan itu kan naik motor nih ya? Naik motor, iya. Adalah pengalaman-pengalaman yang horornya aja nih. Iya. Berarti di selama perjalanan itu. Iya. Tapi Ada. tadi juga sempat cerita sedikit ya kalau sempat disasarin juga ya. Iya, disasarin itu. Oke deh. Berarti untuk cerita lengkapnya gimana kita tahan dulu Maya. Oke nih, bagi kalian yang penasaran sama ceritanya Mama Rizky, simak terus video ini dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Mama, nggak usah lama-lama lagi nih. Kisah Tengah Malam dimulai. Saya emang punya rencana mau pulang kampung ya, Lebaran gitu. Cuman saya ya, karena tetangga saya kan kebetulan mau ikut bareng gitu. Kalau biasanya kan saya kan jam 4, jam 3 gitu ya ininya. Jalannya berangkatnya, ini enggak. Jam 1:30 gitu udah di telepon sama tetangga saya. Udah diajak, ayo kita berangkatnya jam 1:30 aja lah, ntar biar siang nyampenya, katanya begitu tetangga saya. Padahal sih tetangga saya sih lain kampung ya. Dia tuh pulangnya ke Semarang, akunya ke Jogja. Oke. Itu. Ya, malam tuh saya beres-beres dulu apa ya gitu. Sampai mau berangkat tuh saya nggak tidur. Sampai berangkat jam 1:30 itu saya nggak tidur. Ntar baru kita jalan itu bareng sama tetangga saya. Habis itu kita jalan nyampe Cirebon ya. Nyampe Cirebon pisah karena kita kan kalau namanya motor kan nggak bisa langsung bareng dengan keadaan macet ya. Jadi kadang-kadang aku duluan, kadang-kadang tetangga saya itu duluan gitu. Setelah itu kita pisah dari Cirebon tuh kita pisah, dia pulang ke Semarang, akunya ke Jogja gitu. Setelah pisah kita ya udah tenang ya, kita udah yaudahlah kita jadinya kita nggak mikirin tetangga itu lagi kan, kita pulang ya sendiri itu. Sampai itu enggak ada ini ya, kita nyampe itu aman-aman aja, perjalanan itu aman-aman aja. Setelah mau masuk ke Purworejo, jadi kita Purworejo itu lurus ya, lurus. Habis itu kalau ke Kebumen itu ke kiri. Kiri, oke. Ya ke kiri. Dan itu suami saya bilang, "Mah,
kan ini udah ini ya, udah sore gitu kan, kira-kira nyampe situ kan jam 4-an ya. Jam 4-an itu udah sore, apa kita nggak mampir ke Kebumen dulu? Suami saya bilang nggak usah lah gitu, udah kita terus aja lah Pak gitu, karena kan kepin anak kan udah nyampe ya, udah nyampe Jogja, udah nyampe rumah, kita ya kepin cepet-cepet lah nyampe rumah. Itu kalau pulang di Kebumen tuh nggak ada orang tua udah nggak ada semua. Biaran deh kita langsung aja ke Jogja, kan orang tua masih ada. Setelah itu kita lanjut perjalanan kan. Dalam perjalanan saya tuh ada keanehan dari situ. Saya nggak ada hujan, nggak ada apa, itu panas Mas itu. Panas. Panas banget itu, bahkan nggak ada tanda-tanda hujan. Di tangan saya tuh ini pertamanya bau kayak itu ya, kayak hangus kebakar tuh. Kebakar hangus banget itu, kayak kabel kebakar gitu. Kok bau banget, apa sih Pak gitu. Udah biar aja lah gitu. Setelah itu saya tes gitu di sini nih. Di sini ada kayak tetesan air mata. Kalau air hujan kan pasti kan jalan ya, kayak percik-percik gitu ya. Ini mah tes bener-bener kayak air mata cet gitu. Setetes doang gitu. Nah, setetes cek gitu. Itu dingin. Itu di sini juga ada ininya. Kalau naik motor kan gini ya. Di sini tuh ada airnya. Oh, airnya ada. Ada air. Pak, kan nggak ada hujan, saya gini-gini dong. Kan nggak ada hujan Pak. Kok saya ketetesan air di sini ya Pak gitu. Udah biar aja gitu. Udah kita lanjut aja. Kan bener takutnya keburu malam gitu kan. Udah kita jalan lagi. Bau gosong lagi tuh Mas. Bau gosong lagi. Setelah bau gosong lagi, kenapa ada tetesan yang sama? Gitu. Di situ ada ketetesan yang sama dan juga di tempat tangan yang sama juga. Tangan kiri ini? Ya, tangan kiri. Setelah situ aku nggak begitu menghiraukan ya, karena udahlah gitu loh. Nah perjalanan, tapi yang aku heran kok kenapa ada tetesan, ada air, sedangkan itu kan nggak hujan. Tuh, setelah kita lanjut aja tuh, itu ada ketiga kalinya, sama. Itu ada hangus juga, ada ketetesan airnya. Udah, nggak saya pikirin ya. Saya lanjut. Setelah saya lanjut, itu saya sholat asar dulu karena saya ngelihat masjid sebelah kiri itu ini ya, apa ada masjid. Saya mampir di situ, tapi masjid itu di pinggiran sawah. Udah saya sholat dulu ya, sholat asar dulu, sholat. Kita cuma sepi di situ Mas. Cuma habis itu saya setelah sholat, saya beres-beres, saya lanjutin lagi perjalanan ke Jogja. Setelah nyampe situ, kira-kira tuh ada pertigaan tuh Mas. Ada pertigaan. Jadi kudunya tuh di pertigaan itu, kudunya itu kalau misalnya lurus itu ke Solo, Jogja. Ya, gitu. Jadi itu seharusnya tuh jalan doang. Tapi ini anehnya gini. Di sono Solo tuh lurus, Jogja ke kanan. Gitu. Iya. Cuman di kanan itu tuh, kalau sini kan jalannya ya emang jalan alus ya. Kalau giliran yang sebelah kanan itu jalannya kayak jalan kampung, rusak. Batu-batuan gitu. Batu-batuan. Kayak benjal-benjal gitu ya, kayak rusak gitu loh. Gitu. Lah gini, bukannya seharusnya kan kalau Solo Jogja itu satu arah ya Pak? Iya benar. Aku gitu sama suami saya. Iya Mak, ini kok misah ya gitu. Ya udah kita lurus aja deh Pak. Enggak, gini ke kanan aja kan, ini arahnya ke kanan gitu. Nah ya udah, karena suami itu kan orangnya ngeyel ya suami saya. Ya udah kita ngikutin aja lah ya, yang bawa motor dia dan ngikutin lah ke kanan, ke jalan yang benjal-benjal itu. Gitu. Nyampe situ kira-kira itu 6:30 ya. Udah malam ya. Udah malam, habis maghrib. Kita sampai situ, kita akhirnya kan belok kanan ngikutin yang jalan benjal-benjal. Itu nyampe situ, kita jalan lurus, tahu-tahu sebelah kiri ya, sebelah kiri itu ada pom bensin, cuman yang amat besar. Gede banget itu Mas pom bensin tuh. Sedangkan kalau mobil ke situ tuh nggak bisa. Kecil jalannya. Jalannya kecil lah, kayak jalan perkampungan lah gitu. Itu pun jumlah penuh dengan batu gitu. Cuman di situ ada pom bensin gede, saya herannya begitu. Cuman di pom bensin itu kan nggak ada yang itu ya Mas, nggak ada yang beli bensin, nggak ada mobil atau motor. Cuman itu suaranya tuh ada kayak berisik, suara kayak banyak itu, cuman nggak jelas ngomongnya tuh.
kayak nggak jelas, cuman kayak suaranya berisik gitu loh lah, kayak rame. Itu cuman padahal nggak ada orang yang lagi beli bensin atau apa. Saya kan cuma ngelihat gitu ya, saya liatin aja tuh, kok bisa berisik di mana sih? Saya cari-cari, cuma kacanya nggak sepi kok, tapi berisik. Cuman dalam batin saya ya, saya nggak ngucap gitu. Ya udahlah gitu, kita langsung terus aja kita, akhirnya terus masuk gitu ke jalan yang berenjal tadi. Kita masuk ke situ, itu udah ya lumayan agak panjang ya. Di situ saya ketemu nenek-nenek di kiri jalan, ditegurlah sama suami saya gitu, Bu gitu kan, suami sama gitu, Bu gitu. Lah nenek-nenek itu kan udah pokok gitu ya, nggak ada jawab, nggak ada apa, nggak. Jadi cuman ya muncul aja gitu, jalan aja. Itu bongkok, dia tuh bawa karung Mas, bawa karungnya digini nih, digini. Nah, digini, cuman karena tuh nenek-nenek bongkok, jadi agak ngelangsar begini ya. Itu karungnya, itu akhirnya kok nggak disapa, nggak jawab, nggak apa, itu. Ya udah dah. Itu sih aku nggak ada curiga atau bagaimana ya. Kita lurus aja, kita jalan aja. Ketemulah anak-anak, itu cewek-cewek kecil-kecil lah ya, segini-segini. Itu bertiga. Kayak orang kayak habis ngaji gitu Mas. Kayak habis ngaji gitu. Ya udah, aku yang liatin, oh jelas banget itu kayak habis ngaji gitu lah. Setelah itu kita lurus aja jalan. Itu jadi kayak rumah sama penerangan tuh makin jauh Mas. Yang tadinya agak dekat itu makin jauh. Penerang dari bisa jauh banget. Itu penerangan sama rumahnya itu. Nah kita tetap jalan aja Kak. Soalnya kan kemudian emang jalannya di sini kali ya, emang begini. Itu nggak ada curiga, nggak ada bagaimana, nggak. Saya ngikutin aja lurus. Setelah lurus, ini rumah yang terakhir itu kayak warung gitu ya. Cuman aku karena ya saya mantep jalan di situ, udah kita ngelewatin terus aja. Ternyata itu makin gelap, penerangan nggak ada. Habis itu jalannya makin sempit. Makin sempit, makin sempit. Akhirnya suami saya, wah ini ngeri nih, langsung putar balik. Karena makin sempit, di sini kan hutan Mas. Sini kiri kanan hutan, cuma ada suara angin kencang, wuss, sama kayak jangkrik gitu, krik, cuman ada kayak gitu aja. Kita akhirnya putar balik. Setelah putar balik, kan lihat warung itu kan tadi, akhirnya ini ke warung itu. Setelah ke warung itu, suami saya sekalian nanya beli rokok sama beli minuman. Gitu, beli minuman. Sekalian nanya kan, setelah nanya itu yang punya warung itu kan ibu-ibu itu keluar. Udah gini aja, udah itu yang ke Jogja Wonosari itu udah lurus aja, itu ntar ketemu jalannya Jogja Wonosari di situ gitu. Tapi gelap Ibu. Nggak apa-apa, rame kok di situ. Ntar juga ada motor banyak itu, rame-rame di situ. Di situ udah jalan di situ. Lah ibu itu ngomong, ntar ada motor banyak di situ. Ada motor bener tuh. Ada motor. Bisa pas begitu ya? Pas banget. Cuman motor tuh kenceng Mas. Itu merinding saya nih kalau cerita ini bener. Jalanan rusak. Jalan rusak. Tapi kayak nggak ada kendala. Habis itu motor itu kayak motor yang udah tua ya. Kayak gerudak gitu. Motornya itu udah kenceng. Lah suami saya itu, yaudah ayo lah gitu. Yaudah ayo, udah aku minum dulu deh. Itu kan dia beli minuman buat saya itu kan berupa teh ya, kemasan. Tapi saya nggak nyebut ininya ya, mereknya ya. Cuman itu tuh kemasan, saya minum aja. Cuman itu minumannya itu kayak udah basi dan udah lama. Asam-asam begitu ya. Nah, asam-asam udah bau gimana? Bau kayak busuk-busuk gimana gitu. Gitu, itu teh gitu. Kok ini baunya kan, mungkin pikiran saya mungkin karena nggak taruh kulkas kali ya gitu, udah ini gitu, nggak ditaruh kulkas jadinya basi, kemungkinan begitu. Itu saya minum itu bener-bener bau, itu bau bacin gitu. Setelah itu saya minum aja ya. Habis itu suami saya, yaudah ayo mah itu sambil nyalain rokok tuh, yaudah ayo kita kejar yang motor tadi, ntar biar itu gitu, biar ada barengannya. Tuh saya langsung bonceng, naik langsung jalan lagi. Setelah jalan lagi ya, lihat belakang tuh ada kayak sinar motor lagi, ada suara motor. Cuman herannya ya itu
Wus gitu. Kenceng motornya. Kenceng. Lah pikiran kita numpang aja, numpang lampunya gitu loh Mas, biar terang gitu. Yaudah kita bareng tuh, kita udah ngebut tuh, lu gerunjal susah toh. Ya, susah bener. Tapi itu tuh langsung itu tuh langsung bablas aja. Itu yang kedua kali. Setelah itu ada dengar suara motor lagi, sama sinar lagi ya, lihat di spion gitu kan kelihatan ya. Setelah itu cuman itu motor nggak tahu belok kemana, ya langsung hilang gitu loh, langsung nggak ada tuh di belakang gitu. Kita setelah itu udahlah, kita jalan sendiri aja lah mah gitu. Orang ngebut gimana gitu. Setelah di belakang ada, ternyata nggak lewat kita lagi. Kita lanjutin lah itu perjalanan. Setelah perjalanan bener tuh makin sempit. Itu tuh bener-bener nggak ada penerangan Mas. Adanya jauh sono. Itu ada lampu jalan. Itu jauh banget. Kiri kanan hutan. Udah cuman suara jangkrik sama angin yang sangat kencang. Angin tuh kencang loh Mas. Nggak cuman angin siwir-siwir aja kan, yang sono gitu. Tuh suaranya itu. Habis itu kita jalan terus. Itu makin sempit. Makin ke sana tuh makin sempit Mas. Herannya tuh hampir jalannya tuh yang saya tempuh tuh hampir setelapak. Sempit banget. Sempit banget. Ya. Kita makanya wah ini makin sempit. Kita putar balik, nekat kita. Udah kita mau putar balik aja kata bapaknya. Kita putar balik ke arah yang pertigaan tadi. Yang lampu merah yang ada pelangnya Misa tadi. Sampai situ, cuman yang pom bensin aku udah nggak ngeliat pom bensin lagi. Kalau warung yang tadi ada? Ada tapi udah tutup, udah sepi. Iya, udah sepi, udah nggak kelihatan orang sama sekali situ. Gitu. Habis itu pom bensin juga udah nggak ada. Agak jalan ke sana, ketemulah bapak-bapak berdiri di bawah pohon. Di sampingnya ada motor. Cuman motornya tuh udah motor udah tua. Motor tua. Gitu. Saya nanya dong, gitu, Pak maaf numpang nanya, kalau yang jurusan Jogja Wonosari itu jalannya sebelah mana ya Pak? Gitu kan, begitu. Oh sini aja Bu, sini aja lurus. Cuman yang ditunjukin tuh gang mirip yang tadi, cuman lain. Sini kayak misalnya di sebelah sini gang tadi yang aku tuju ya, yang aku jalanin. Ini di sini bapak-bapak. Nah di sini ada gang lain. Sama persis. Sempit gitu. Sempit sama, yang kayak benjal-benjal sama persis. Iya. Gitu. Bukannya ini jalan yang tadi ya Pak gitu. Gue tanya sama suami ya. Lahan tadi kan sebelah situ itu. Kata yang bapak-bapak yang aku tanyain tadi, udah situ aja lurus terus, ntar di situ ketemu tol. Ada tol. Ya, tol, ketemu tol jalan raya. Kamu ikutin aja di situ. Itu setelah diikutin ya udah kita ikutin aja kata bapak-bapak itu, semoga aja bener gitu kan. Cuman setelah itu saya jalan dong. Setelah jalan itu ternyata itu jalan tuh persis sama yang tadi saya lalui, saya lewatin, yang benjal-benjal juga sama. Tapi anehnya yang di sini malah semakin sepi, semakin gelap. Hutannya yang tadi kan masih ada, lumayan ada kebunnya. Kalau yang ini hutan, ininya tinggi-tinggi, lebat gitu ya. Hutan kiri kanan, bener hutan, malah nggak ada penerangannya sama sekali, nggak ada. Setelah ke situ kata kita nekat ya, udah kita nekat aja sama bapaknya, kita jalan terus ya. Kita ya agak ngebut ya, bagaimana ya kita namanya ngebut lu juga nggak bisa. Benjal-benjal. Setelah situ dari jauh itu lumayan agak jauhan ya, jauh tuh ngelihat tol itu. Udah seneng banget aku Mas. Itu sama suami saya udah seneng. Wah itu bener tol, bener bapak tadi. Kita udah seneng ya. Kita udah ketemu jalan yang kita inginkan gitu, pikiran kita. Itu udah tol, tuh nyampe tol. Kita udah nyampe tol. Tadi suruh ke kiri ya Mak. Iya. Kita ngikutin pinggiran tol ini aja, katanya ntar ketemu jalannya. Kita ngikutin tuh. Setelah ngikutin kita terus saja. Cuma tol itu lumayan nggak begitu rame. Sepi, cuman ada lah ya mobil motor tuh ada, tapi sepi lah. Habis itu yang di tol yang atas tuh malah nggak ada suara mobil motor tuh nggak ada. Yang atas itu, yang di tol itu, atau mungkin saya nggak dengar atau apa, saya juga kurang tahu ya. Habis itu saya lihat pinggiran tol itu terus saja.
ada itu kira-kira 1 jam lebih, 1 jaman lah gitu, kurang lebih segitu. Itu muter terus ya kan, kita nggak begitu ketemu Kulon Progo. Tulisan Kulon Progo kan pelang gitu ya, gitu gede gitu. Cuman Kulon Progo itu tulisannya itu agak jauh gitu mas, agak jauh. Gitu, tulisan Kulon Progo itu agak jauh gitu, cuma itu Kulon Progo gitu. Setelah itu saya jalan terus, tetap jalan tuh sama suami saya terus udah lama itu, udah muter lama itu, kok belum ketemu yang arah-arah Jogja tuh belum ketemu tuh, belum ada alamat kamu tuh. Terus saja sampai lama banget itu, nemulah Kulon Progo lagi gitu. Ketemu Kulon Progo lagi, ada pelangnya itu. Nah cuman itu bedanya, kalau tadi kan jauh, sini agak mendekat. Agak mendekat, cuma jelas tuh Kulon Progo lagi. Saya diem aja, sama bapaknya nggak ngomong. Tahu dia tuh ngeliat apa enggak, aku juga nggak paham ya. Cuman takutnya kalau saya ngomong kan, takutnya suami saya kan gimana ya. Nah gitu. Parno gitu ya. Nah gitu, takutnya parno duluan. Makanya saya nggak ngomong apa-apa. Kita terusurin terus, itu di pinggir, saya nggak pindah-pindah, itu di pinggir tol itu. Iya, saya terus saja, sampai berjam-jam itu, terus itu muter terus. Itu jalanannya tuh pokoknya saya tahunya ngikutin pinggiran tol aja. Ketemulah Kulon Progo lagi. 3 kali. 3 kali saya di situ. Iya. Setelah 3 kali, saya ngeliat itu Kulon Progo tuh dekat. Menurut tulisan yang Kulon Progo itu benar-benar dekat. Ya sekarang kan ya kayak normal aja kita di sini, itu nih di sini gitu. Ya kayak normal aja, itu gede itu. Seakan-akan saya bersih di depannya tulisan Kulon Progo itu. Tuh astagfirullahaladzim, kok Kulon Progo lagi gitu. Lah mah, Kulon Progo lagi mah, aku kira tadi kagak denger ya. Atau Kulon Progo lagi mah. Iya, kita tuh berhenti sesaat di situ karena ngeliat kok Kulon Progo lagi. Kita tuh udah capek muter-muter tuh, udah berjam-jam, udah lama. Ketemu Kulon Progo lagi. Setelah itu ya udahlah, kita ikutin aja. Cuman saya tuh nggak sadar atau nggak itu saya tuh udah keluar dari samping tol tadi. Itu tol itu udah nggak ada. Saya nggak sadar tuh keluarnya tuh kapan, tuh nggak sadar sayanya. Tiba-tiba nggak ada tol aja sebelah kanan. Nggak ada. Nggak ada tol. Nggak ada tol gitu. Habis itu saya lurus aja lewat yang Kulon Progo itu, jalan tuh langsung lurus saja. Ketemulah pertigaan yang pertama tadi lagi. Yang lurus Solo kanan Jogja? Ya. Buset. Ketemu situ lagi. Dari ketemu situ lagi. Saya lama tuh di situ ya, sambil merenung ya, biar nenangin hati lah ya, gitu aja, biar bisa mikir sebenarnya jalan yang bener tuh yang mana gitu. Saya tengok tuh arahan jalan, gitu, petunjuk jalan. Saya tengok di atas, lah tadi kan Jogja kan ke kanan. Nah sekarang Jogja Solo kenapa gandeng itu tulisannya? Gitu. Jadi lurus. Gitu. Jadi yang ke kanan tuh itu jalanan nggak ada. Aslinya emang lurus aja? Lurus aja. Nggak ada jalan ke kanan. Nggak ada. Saya liatin, nah mana tadi kan kayak di sini ada jalan itu loh buat jalan kampung. Di sini jalan kampung. Cuma kok nggak ada sama sekali ada jalan. Itu. Jadi kayak biasa aja. Sampai itu aku udah istirahat sejenak sama bapaknya, udah agak rileks ya. Langsung kita jalan lagi. Setelah jalan lagi, di sebelah kiri itu ada bapak-bapak Gojek ya. Bapak Gojek, saya nanya, Pak, Gojek ya? Gitu, basa-basi ya. Kita mau nanya alamat, kita mau nanya jalan. Oh enggak, ini Bu, ini nganter suami saya, nganter istri saya. Gitu. Oh iya Pak, maaf mau nanya, ini kalau misalnya mau jalan ke itu Jogja, arah Jogja yang menuju ke Wonosari Pasar Gading itu sebelah mana ya? Gitu. Sambil saya nungguin ini nunjukin Google Map tuh. Oh iya benar ini Bu, benar alamatnya, benar ini jalannya benar, Dede ini HP saya. Ya udah bener, ngikutin aja. Ini Google Mapnya bener. Nah saya lanjut tuh, karena saya kayak saya misalnya nanya berteliti ke jalan ke Pasar Gading, kan di situ ada 2 cabang Mas.
lewat Pasar Gade sama ini apa? Cinomati. Oke. Itu nama jalannya Cinomati. Itu kalau yang Cinomati kan jalannya kan yang naik, habis itu kan hutan-hutan kiri kanan. Habis itu lewat Kali Oyo. Itu kan banyak yang meninggalkan dulu ya ceritanya ya. Jadi saya takut untuk lewat situ. Jadinya saya lewat yang mending yang Pasar Gading. Tuh. Dari itu kita langsung jalan, ketemulah sama itu apa anak remaja-remaja lah, bonceng-boncengan gitu loh Mas. Nah remaja gitu, saya nanya, Dek, kalau yang itu jalan yang menuju Jogja Wonosari sebelah mana ya? Gitu. Udah lurus aja Bu, soalnya kalau diterangin agak susah nih Bu, gitu. Udah lurus aja, ntar kalau misalnya kira-kira Ibu keder, ntar nanya lagi aja, gitu. Ya udahlah, kita udah ini ya udahlah. Yang penting tadi kata bapak-bapak bener, semoga aja bener. Saya ngeliatin Google Map terus lewat itu ngikutin Google Map terus ternyata oh iya ini Malioboro. Malioboro. Wah ini berarti bener nih. Ya udah bener. Nah, udah nyampe Malioboro. Akhirnya udah tenang kita lurus saja, kita udah mau nyampe Piungan. Coba mau nyampe Pasar Piungan itu kita kan karena capek ya. Kita capek, lelah, lapar juga gitu. Nah, udah puter-puter gitu. Mana bapaknya udah cengah-cengah. Gara-gara puter itu. Iya kasihan juga. Udah cengah-cengah, udah pokoknya itu udah kayak orang bingung gitu loh bapaknya itu. Udah ngomong juga udah itu nggak nyambung gitu. Akhirnya ya kita mampir dulu deh. Gitu. Saya lihat dari jauh itu ada itu warung angkringan gitu loh Mas. Di Jogja kan ada ya warung angkringan gitu. Nah di situ saya udah berhenti dulu ya Pak, di situ kita minum susu jahe dulu di situ. Gitu sama suami saya. Ya udah Mak, aku juga dingin gitu. Ya udah kita minum susu jahe di situ. Dah. Karena saya suruh nanya tuh sama suami saya, Mak coba lihat dulu deh di situ ada susu jahenya enggak. Suami saya begitu. Lalu ya iya deh, entar kalau misalnya ada, entar Bapak ntar baru ke situ. Tuh. Habis itu saya nyebrang. Kan? Setelah nyebrang itu suami saya teriak Mas. Kenceng banget Mas. Gitu. Mama gitu. Kita langsung gitu kan. Setelah nengok tapi saya belum lihat suami saya. Itu ternyata ada motor yang mau nabrak saya. Waduh. Kira-kira segini lah. Semeter ya. Kira-kira semeter itu udah mau brek aja. Gitu. Padahal sebelum nyebrang itu saya udah tengok-tengok tuh kiri kanan ada mobil nggak ya? Tuh ada motor nggak kan gitu pasti ya kalau mau nyebrang kan? Itu. Setelah situ kira-kira nggak ada itu saya kan nyebrang. Kok bisa-bisanya dadakan langsung tahu-tahu udah mau nabrak tinggal segini. Berarti tiba-tiba nongol aja itu. Tiba-tiba itu. Entah itu dari mana, orang tadinya juga udah tengokin nggak ada sama sekali. Kok langsung langsung makanya suami saya langsung teriak. Itu habis itu udah kan saya langsung nyebrang karena itu motor itu yang bawahnya itu kenapa nggak ada reaksi sama sekali. Datar mukanya. Datar. Nggak misalnya kan kalau mau nabrak kan marah. Ya. Atau maaf ya Bu, gitu kan biasanya ya. Ini nggak ada. Minimal istighfar lah, astagfirullah gitu menabrak. Nggak ada suara, nggak ada apa atau bagaimana tuh nggak ada. Udah cuma celeng aja, biasa gitu. Iya. Saya liatin itu tuh kan laki-laki ya, laki-laki badannya tuh kayak tinggi tegap gitulah ya. Kayak abri-abri gitu lah model kayak gitu. Iya. Nah kayak model kayak gitu tuh badannya kayak begitu. Seumuran kira-kira 27-an 30-an. Segituan. Badannya bagus keker gitu. Cuman herannya kok pandangannya kosong. Ya datar. Nggak ada rasa bagaimana. Nggak ada yang bagaimana. Kalau orang kan udah kayak apa kan. Kalau udah mau nabrak. Gitu. Habis itu ya udahlah. Karena itu nggak marah, ya udah aku terus saja ya jalan. Gitu saya terus. Habis itu nggak tahu lah itu langsung bablas saja. Aku langsung nyebrang. Udah di situ ternyata ada susu jahe.
Itu. Terus saya panggil dong suami saya, Pak, sini. Ada susahnya, ada. Suami saya itu nyebrang itu nyebrang begini. Gemeter. Iya. Badan itu sampai ke kaki itu begini. Gitu. Tuh lebih itu saya kasih Suzaya. Kasih Suzaya itu habis itu langsung kasih minum toh. Tapi itu badannya begini. Dia nggak mau duduk. Suami saya. Itu langsung gemeteran begitu. Saya suruh minum. Habis itu saya cerita tuh sama kebetulan tuh di situ ada yang pembeli juga ya, ada yang nongkrong lah ya. Gitu mas-mas gitu. Saya cerita. Kalau tadi saya itu di Kulon Progo itu saya keder, saya diputer-puterin di situ gitu. Ceritanya curhat lah ya sama mas itu. Kasihan suami saya udah lama di situ. Di mana Bu? Itu di Kulon Progo, nggak tahu di hutan mana itu. Itu tuh ketemu saya ke hutan lagi di situ gitu, ngobrol. Setelah itu geser, mas itu geser. Udah Pak, sini aja Pak, duduk sini. Itu duduk ke situ. Habis itu saya itu kan minum susu jahenya. Habis itu saya ngambil gorengan buat dia. Kalau di situ kan ada kayak nasi kucing, kayak sate-sate, usus kayak gitu-gitu ya. Itu kayak goreng-gorengan gitu. Akhirnya tuh saya ambilin gorengan, makan. Cuman ya makannya tuh kayak orang keder gitu. Suami saya tuh kayak orang bingung. Kita makan cuman nggak ada reaksi bagaimana. Lah ini begini soalnya kan. Kayak orang ketakutan gitu. Masih shock mungkin ya. Iya mungkin karena lihat saya mau ditabrak motor itu. Masih shock. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol di situ. Udah agak rileks bapaknya, tapi masih tapi udah agak rilekan lah, agak berkurang. Kita lanjut. Mau kita udah ya Bu ya, gitu. Makasih ya, saya jalan dulu. Kita lanjut jalan. Habis lanjut jalan sampai Patok jalan Patok ya. Itu kan jalannya kan begini-begini gitu ya. Biasanya di situ tuh ada ini Mas. Cabang 2 biasanya yang asli ya. Ya jadi ke sono Cinomati, yang di sini arah Wonosari yang lewat Pasar Gading. Kalau sini kan Cinomati, jalan Cinomati. Saya nggak berani lewat sini gitu. Habis itu udah, tapi itu tuh ada 3. Gimana kita nanya kan itu kan tinggi begini ya. Iya. Gimana mau nanya kita nggak bisa. Nggak bisa berhenti. Bakalan ngosot itu motor. Iya. Nggak bisa berhenti. Nanya pun tetap nggak bisa. Karena itu, karena ada 3 cabang. Ini mau di mana ini? Kok ada 3 cabang begini? Udah kita lewat yang sebelah kiri aja lah. Gitu. Pokoknya udah kita nekat aja lah. Kita lewat sebelah kiri aja. Kita udah kita gas aja langsung tuh. Sebelah kiri itu. Mana ya kalau nanjak kan kalau pelan nggak bisa ya. Kita lewat yang sebelah kiri. Setelah itu alhamdulillah tuh bener sih. Tapi saya gini, biar suami saya agak rileks, Pak kita nongkrong di situ ya Pak. Ntar kalau di sini itu kota Jogja kelihatan semua loh Pak. Itu kan kayak pegunungan gitu kan jalannya gitu kan. Di situ kita ngobrol di situ ya Pak, nongkrong di situ. Sambil ngelihat kota Jogja gitu. Suami saya gitu suami saya. Terus itu ya nggak apa-apa yuk. Enggak lah kita langsung aja gitu. Kita langsung sampai itu kita langsung aja itu alhamdulillah ketemu Pasar Gading. Ketemu Pasar Gading itu kiranya di situ langsung belok ke kanan ya. Langsung belok ke kanan itu bau kosong lagi Mas. Iya, ada bau kosong lagi. Setelah itu sampai bau kosong ada kayak tetesan air lagi. Sama dia. Sama. Saya kader tuh kok bisa ya? Kok ada tetesan bau kosong lagi? Tapi kenapa di saat itu bau kosong, ada air itu pikiran saya tuh mulai goyah lagi. Kayak orang bingung gitu. Kayak orang bingung. Setelah itu apa? Kok seharusnya kan lurus. Nih langsung belok ke kanan. Belok ke kanan. Kita lurus saja kita jalan. Dan nyampe situ ketemu hutan lagi. Di situ ketemu hutan lagi. Setelah ketemu hutan lagi, kok bisa? Lah ini nyampe mana sih Pak?
kok ini kok ketemu hutan lagi gitu. Kok seharusnya ini kan udah di kampung kita ilang-iling aja di situ, kita lihat-lihat di situ sambil nyalain motor, itu kan lampunya kan kelihatan ya, gitu. Nah ini kok, wah ini mah hutan mah, itu ini mah hutan mah. Nah saya ada yang manggil itu mas di situ, nama saya kan aslinya kan Dar ya, Sudar gitu ya, gitu, Dar gitu. Saya nengok, aduh, Dar itu ada 3 kali, Dar gitu terus. Itu saya merinding nih mas kalau cerita kayak gitu, Dar gitu terus itu 3 kali. Saya nggak ini karena itu kayak berasa itu suara mama saya. Oke. Gitu. Tapi kan mama saya kan udah nggak ada. Iya. Itu mama saya kan udah nggak ada. Gitu. Setelah itu kita putar balik ya. Setelah kita putar balik itu kita ini nyampe mana ini sih? Hah? Kok bisa lain begini jalannya gitu? Udahlah, udah biar aja lah gitu. Karena aku pikir cuman di saat dipanggil dulu, Dar itu saya gini mas, saya nggak takut, saya nggak takut, saya takutnya sama Allah, saya nggak takut sama kayak begituan, gitu. Tapi semakin begitu tuh kayak merinding gitu kan, saya tuh kayak ada takut, gitu. Putar balik tuh ya udah kita putar balik aja, terus putar balik agak jauh, kita langsung ke kanan. Ternyata itu benar-benar di Kampung Ngeleri. Kampung Ngeleri namanya. Ngeleri. Nah, okay. Di Kampung Ngeleri, kalau tempat saya kan Ngetas ya, Ngumbuk Ngetas gitu. Cuma itu Kampung Ngeleri. Ternyata benar-benar tetangga desa yang itu tuh tiap harinya aku tuh sering lewat situ. Kemana mau lewat situ. Setelah lurus, saya ketemulah itu pertigaan lagi. Saya ini kalau ke sono ke arah Pelayan, kalau ke sini bener-bener ini ke arah rumah, ini udah bener ya Pak, ini kan ada warung, udah ini kan namanya biar saya nggak salah lagi, ini ada rumah di sini, iya bener Pak, kita masuk gitu. Kita masuk di situ, kita terus aja jalan sampai situ. Ternyata oh iya bener ini gitu, karena di situ kan ada kayak itu ya, kayak pabrik bata gitu. Di situ kan kakak saya ada pabrik bata, di situ ada pabrik bata apa gitu di situ. Oh bener ini mah, udah bener nih, udah mau nyampe rumah nih, udah seneng kita ya, udah seneng. Akhirnya udah kita lurus aja nyampe rumah, alhamdulillah saya bisa lebaran sama keluarga. Alhamdulillah. Udah nyampe rumah, itu tinggal cerita. Oh yuk, saya yang tadi disasarin di Jogja, ya Allah saya disasarin gitu. Saya udah nyampe rumah itu, kalau suami saya itu udah capek. Udah capek. Itu nyampe jam berapa nih Ma? Jam 12 malam. Set dah. Berarti hampir 20 jam lebih ya? Iya. Dari Jakarta itu berangkat setengah 2. Nyampe jam 12 malam. 22 jam setengah berarti. Iya. Di jalan itu gila itu. Soalnya kan ya itu yang muter-muternya yang di Jogja itu yang lama sekali. Tapi kalau normalnya nih Mak, ya berapa jam tuh? Kalau normalnya itu biasanya ya, tapi ini tergantung istirahatnya ya. Kalau biasanya nih, kalau saya berangkat sendiri, biasanya kan aku berangkat jam 3 atau jam 4. Pas sore? Ini malam. Pagi? Nah, pagi ya. Ya itu paling nyampe rumah itu bisa jam 10 malam ya. Jam 10, jam 9. Oh, itu gara-gara banyak ini istirahatnya ya? Itu udah banyak istirahat loh itu, kayak gitu. Lah, ini dari jam setengah 2, itu malah jarang istirahat, namanya bareng tetangga ya. Tetangga ya. Nah, bareng tetangga otomatis biasanya istirahat, ini enggak. Harusnya lebih cepet ya. Kutunya. Cuma ini tambah lama. Tambah lama. Malam, 22 jam. Enggak bisa bayangin kan. 22 jam naik motor. Iya, makanya itu ya Allah, itu benar-benar pengalaman yang sangat gitu. Tapi alhamdulillahnya sih selamat lah ya. Selamat, alhamdulillah. Walaupun tadi sempat hampir ketabrak ya. Nah, itu aneh juga ya. Maksudnya ya kalau orang mau nabrak kan biasanya astagfirullahaladzim atau gimana gitu, teriak gitu kan. Awas Bu, ini nggak ada ekspresi sama sekali. Nggak ada. Dan suara motornya itu pun nggak ada.
Tapi yang tukang angkringan ini ngeliat nggak, Bu? Motor? Enggak. Orang saya cerita begitu aja itu, emas-emasnya pada nongkrong, itu malah mana ada motor, Bu. Oh, jadi yang lihat cuman bapak doang sama mama nih? Iya. Oh, oke. Herannya itu, Iya. saya itu cuman herannya itu suara motor yang mau nabrak saya pun nggak ada suara. Kutunya kan ada suara lah ya motor. Gitu kan. Ini nggak ada. Kalau berhenti mendadak juga ada suara kayak ban tergelincir gitu. Ini nggak ada sama nggak sekali. ada. Tiba-tiba berhenti aja. Tahu-tahu itu udah ngeliat orangnya aja. Gitu. Aneh. Itu pun dia juga, ya itu tatapan kosong. Ya. Tatapannya kosong. Nggak ada kata-kata bagaimana ya. Maaf ya Bu, gitu. Ya, maaf atau ya. Gimana sih lo? Ya biasanya begitu. Nah, ya kan kalau dia yang merasa salah minta maaf. Nah. Tapi kalau yang merasa ibu yang salah, dia pasti ngomel kan biasanya gitu. Pasti. Ini nggak ada sama sekali. Bener-bener datar. Nah, datar. Saya liatin itu bener-bener kayak nggak merasa bersalah atau merasa kaget atau apa, nggak ada. Jadi ya cuma celong aja, ya diem aja, nggak ada reaksi sama sekali. Dan tadi juga orang angkringan ini nggak ada yang lihat itu satu. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Orang saya cerita begitu, saya tadi tuh ketabrak motor, saya kaget dari situ. Iya, orang itu mana ada motor sih Bu, nggak ada motor dari tadi. Saya yang tadi saya nyebrang. Suami saya teriak tadi, nggak denger. Berarti Saya orang lihat yang angkringan itu nggak denger suami mama ini teriak, nggak denger? Nggak denger katanya itu. Itu aneh. waktu suami saya teriak tadi loh. Ya waktu saya mau ketabrak motor. Orang tuh pada kaget aja, bingung. Nah, bingung. Dari tadi tuh nggak ada apa-apa Bu. Gitu. Ibu itu cuman ya nyebrang aja. Nah, udah jelas-jelas saya mau ketabrak. Masa orang nggak ada yang tahu? Sedangkan angkringan itu bener-bener pas di depan saya. Saya di tengah-tengah jalan. Angkringan di pinggir jalan ya. Nah, iya, harusnya kalau emang ada yang mau ketabrak, ada yang teriak biasanya. Pasti. Orang-orang itu kan. Pasti. Kabel kan pasti kan dengar suara krit. Iya. Pasti kan ngerem mendadak. Itu nggak ada. Yang orang angkringan juga pada santai kayak biasa. Lanjutan begitu. Katanya juga, masa saya mau ketabrak motor, suami saya teriak, masa nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, ada yang dengar juga ya. Iya. Padahal tuh suami saya kenceng banget. Teriaknya kenceng banget. Itu aneh juga ya. Itu nggak tahu itu pengendara motor orang beneran atau emang setan, kita nggak tahu gitu ya. Iya, saya nggak tahu. Aduh. Ya, karena saya ceritain juga orang itu tuh nggak tahu itu aja. Gitu. Nah tadi nih yang saat ada pelang lurus ke Solo, kanan ke Jogja ya. Nah itu kan mama kan ngambil kanan nih. Kanan, yang jalan yang rusak itu sempat ngelihat pom bensin, sempat berhenti warung. Itu mama nenek-nenek gitu. Juga ya, sama anak kecil tiga cewek. Itu nyalain GPS nggak itu situ? Nyalain. Nah itu GPS-nya gimana itu? Muter. Kayak nggak ada sinyal gitu? Ya, kayak nggak ada sinyal. Itu muter. Jadi jalannya tuh petunjuknya itu udah muter aja. Kayak error gitu mapnya? Iya. Saya gini-gini, ini bagaimana sih ini? Gitu kan biasanya kalau ini kan gini kan langsung jalannya kan keluar itu ya. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Saya muter-muter. Yo di situ tuh Mas. Di saat ya itu muter-muter saya waktu hutan jalannya makin nyempit. Saya kan sempet Mas. Saya mau nengok belakang atau mungkin kalau orang Jawa maaf ya, kan lihat dari sini ya, belakang, nah itu kan. Di situ kan biasanya kan kelihatan nyatanya ya. Oh iya. Ya kan nyatanya kalau memang di situ hutan ya kelihatan hutan. Kalau memang itu jalan bener ya ntar itu bener ya begitu bener gitu loh. Gitu. Saya nggak berani. Ngeri juga ya. Saya nggak beraninya gini loh Mas. Kalau misalnya saya ngelongok, tapi itu kisah nyatanya itu misalnya hutan misalnya, lantar nggak ada jalan, bagaimana saya nggak bisa keluar? Benar. Itu yang saya pikirin itu. Apalagi kalau ternyata nyatanya alam gaib. Aduh, lebih susah lagi tuh. Itu kalau kita udah nyatanya udah tahu, bagaimana kita mau bisa keluar dari situ? Mending kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa, tapi di situ ada jalan. Tergantung kita mau lurus ngikutin arah jalan itu atau kita mau putar balik. Oh iya. Itu kan itu ada jalan. Cuman kalau udah misalnya udah di situ, misalnya udah hutan, nggak ada jalan, kita udah. Iya.
nggak bisa keluar keluarnya kita. susah, benar. Tapi pas saat jalan yang rusak itu ada rumah-rumah warga nggak? Ada, tapi jauh. Oh, jauh-jauh. Jauh sekali. Itu yang gang pertama ya, yang waktu pertama saya masuk ya. Oh, yang itu kan habis 2 kali ya. lewatin pom bensin. Nah, ya saya yang lihat pom bensin itu yang lurus itu kan yang makin sempit itu ada rumah kayak rumah yang zaman dulu. Ya masih kayu-kayu gitu. Nah, kayu habis itu ininya kayak gedek, namanya orang Jawa gedek ya, yang dari bambu. Iya, anyaman bambu kayak gitu ya. Di situ tuh itu apa? Ada tapi jauh. Iya. Dan penerangan lampu pun jauh sekali. Bisa sono penerangan lampu itu jauh, pokoknya jauh. Cuma ngandelin itu ya, apa namanya? Lampu motor. Lampu motor di situ. Berarti suasananya mencekam banget itu ya. Mencekam, sangat mencekam, Mas. Soalnya di situ kan di kiri kanan hutan, jalannya makin sempit, gelap. Cuman ada suara itu angin. Hembusannya tuh luar biasa, nggak seperti hembusan yang kayak angin malam biasa, enggak. Kencang gitu ya. Kencang. Ya, dan tadi juga warungnya juga agak aneh ya tadi ya. Aneh. Dan minumannya juga basi. Baunya itu kalau teh kan ya basi-basinya teh tuh enggak senyelengat itu. Kalau itu mah bau bacin. Iya, bacin. Oh, bau bacin. Itu tehnya itu. Tapi waktu beli rokok itu bayar. Ada kembaliannya enggak? Enggak. Oh, enggak, uang pas. Uang pas. Kirain kalau ada kembalian, ini nih uangnya apa nih? Penasaran juga ya. Tapi pas itu untungnya ya. Pas. Uangnya tuh pas gitu. Tapi rokoknya cuma bener rokok. Itu rokoknya tuh kebetulan atau mungkin jatuh Papa. Oh, hilang. Hilang itu rokok. Oh, berarti cuma sempat bakar satu doang. Sempat bakar satu. Sempat bakar satu, habis itu kan jalan itu. Setelah mau ini lagi, kalau suami saya kan biasanya kalau naik motor nih selalu di sini ada rokok kalau pulang kampung karena biar nggak ngantuk katanya. Bener. Itu. Jadi kita ini nih bakar satu. Setelah mau bakar lagi tuh di kantongnya itu udah nggak ada. Hilang. Entah jatuh entah gaib, kita nggak tahu ya. Soalnya nggak tahu. Tadi kan emang warungnya agak aneh gitu. Dan dia juga nunjukin suruh lurus aja gini. Lurus aja. Dan ternyata kan jalannya tambah kecil. Makin kecil. Tapi herannya gini, setelah dia ngomong entar juga ada motor, ada kendaraan. Tiba-tiba ada. Itu di situ juga aneh ya. Iya, tiba-tiba ada. Duh, kok pas banget gitu. Setelah entar juga ada kendaraan, ada motor, ada apa gitu kan. Langsung ada motor. Tiba-tiba tapi lewat. cepetnya itu. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kalau namanya motor di jalan berbatuan bisa sekenceng itu. Itu bahaya, malah bisa kecelakaan malah itu. Iya, bahaya itu. Berarti bisa disimpulin kalau Mama Rizky ini masuk ke kampung gaib ya, bisa jadi lah ya. Bisa jadi. Soalnya karena saat diputer-puter tadi ketemu lagi jalan itu kan yang lurus, ternyata lurus Solo ke Jogja satu arah kan. Itu kanannya nggak ada. Nah, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Di situ tuh nggak ada jalan untuk ke arah ke kanan, apalagi sampai dua jalur ya. Gitu ya. Nggak ada. Di situ nggak ada ya itu doang ya, satu doang langsung lurus itu doang. Solo emang Solo sama Jogja sih emang satu ya. Nah, satu arah lah. Satu arah. Karena kan habis Jogja kan emang Solo kesananya. Tapi yang penasaran sama tol nih, saya baru tahu kalau di Jogja ada tol. Nah, itu Jogja emang ada tol. Saya juga nggak tahu ya. Mungkin sobat tengah malam nih yang tahu bisa komen ya. Saya juga nggak pernah sih naik tol ke Jogja, saya nggak pernah. Paling ya kan kampung saya kan ada di daerah Purwokerto ya, ke sana paling daerah sana, nggak nyampe Jogja. Cuman kalau pas yang di samping tol ini, itu Mama masih buka GPS nggak? Muter terus. Oh, masih muter di situ? Masih muter. Oh, oke. Itu saya itu setelah udah muter-muter itu, ini Google Map itu normalnya setelah Jogja Solo udah jadi satu lagi. Jadi satu. Kalau tadinya kan bisa kan, yang Solo ke sono nih pelanginya. Nah, sini kan ke sini. Jogja ke kanan ya. Nah, itu udah mulai error. Nah, itu udah pokoknya masuk kampung itu udah error. Muter-muter kayak nggak ada sinyal gitu ya. Nah, normalnya pas ketemu lagi nih jalan. Ketemu lagi itu udah jadi satu, jalannya Solo Jogja itu udah jadi satu. Habis itu udah ketemu bapak-bapak tukang gojek yang nganter istrinya tadi. Itu baru normal. Baru normal. Oh, ada tuh jalan. Oh, ke sono tuh jalannya itu udah normal. Setelah saya ikutin ya alhamdulillah itu
langsung ketemu angkringan itu. Iya. Dan untungnya itu nggak sampai ditabrak mah ya. Iya, untungnya aku masih bersyukur sama Allah, masih diberi keselamatan lah ya. Dan bisa berarti bisa lebaran bareng keluarga. Iya, alhamdulillah. Oke, itu tadi cerita dari Mama Rizky nih. Jadi sempat tersesat ya. Dan saya sih salut nih Mak, Mama nih Mak. Ibaratnya udah tua cuman bisa naik motor 20 jam lebih. Iya. Saya juga nggak bakal bisa, saya begitu nggak mau mending naik kereta kalau saya sendiri ya. 20 jam lebih, 22 jam, 20 jam sekian lah ya. Dari jam setengah 2 sampai jam 12 malam. 12 malam nyampe rumah, iya. Aduh, kacau dari Jakarta ke Jogja tadi ya. Jogja tadi Jogja Wonosari. Wonosari. Ya. Mungkin orang-orang Jogja, orang-orang Wonosari bisa komen di bawah nih ya. Mungkin satu kampung nih sama Mama Rizky. Iya. Oke, terima kasih banget nih Mama Rizky. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih. Nah, buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gua Putra pamit undur diri. Mama Rizky juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara apa?